Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dulu pada waktu masih kuliah filsafat di seminari tinggi, ada seorang dosen filsafat yang sangat baik. Dan dia mengajarkan dengan penuh kepercayaan dan iman. Yang selalu saya ingat adalah bahwa setiap orang itu sama, hanya perbedaannya pada kualitas dan isi. Ada sama-sama penari, yang satu lebih baik, yang satu kurang baik. Karena yang satu lebih berkualitas, yang satu penari tapi kualitasnya biasa-biasa. Ada pembicara, sama-sama pembicara. Yang satu pembicara yang bagus sekali karena kualitasnya mendalam, yang satu biasa-biasa. Ada juga penari, ada juga pemain musik. Sama-sama musik yang dimainkan, musiknya sama. Tetapi yang satu lebih mendalam, lebih soulful. Yang satu biasa-biasa saja. Dan semua bidang seperti itu. Beliau mengatakan dengan sebuah perumpamaan yang membuat kami lebih mengerti. Yaitu kempes dan padat. Ada orang yang padat, berisi, berkualitas, bermutu, ada yang kempes. Dan itu berlaku pada semua bidang. Dalam hal relasi, dalam hal pembicaraan, dalam hal pekerjaan, semua sama. Ada yang sungguh-sungguh berkualitas, berbobot, mendalam, dan ada yang ringan-ringan saja. Dan itu juga berlaku dalam hidup kita yang biasa. Maka ada ungkapan tong kosong, nyaring bunyinya. Ada yang kosong, ada yang isi. Di sini penting sekali apabila kita ingin menjadi saksi Kristus, saksi kebaikan. Pentingnya adalah bahwa kita perlu mengisi diri kita supaya kita menjadi saksi yang berbobot. Karena memang yang kita berikan kesaksian adalah proses batin, bukan sekedar pengetahuan. Dan karena itu, seperti halnya kita perlu makan, perlu diisi makanan, pikiran juga perlu diisi dengan pengetahuan, tetapi juga hati, batin, perlu diisi dengan makanan rohani. Supaya kita menjadi saksi-saksi yang kredibel, saksi-saksi yang berbobot. Bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya adalah refleksi. Meneliti dan kemudian melihat seluruh proses batin. Setiap kali kita mengalami peristiwa, berjumpa dengan seseorang, apa yang terjadi dengan batin kita? Proses batin kita mengatakan apa? Itulah yang kemudian membuat kita bertumbuh secara batiniah, secara rohani. Peka dan teliti mengamati proses batin dan kemudian bertumbuh. Bertemu dengan orang, kemudian selisih paham, kemudian mungkin sakit hati, mungkin tersinggung, tidak apa-apa. Tetapi kemudian proses batin yang kemudian diamati dan diteliti. Mengapa saya tersinggung? Apakah dia memang kasar atau ada masa lalu saya yang masih luka? Sehingga dia mengatakan hal ini sungguh-sungguh terhubung dan saya teringat masa lalu bahwa sadarnya masih sakit. Nah, itu yang penting. Proses batin yang terjadi di dalam. Dan kemudian ketika proses batin itu kita amati, kita teliti dan kemudian kita bertumbuh di dalamnya, itu yang kemudian menjadi kesaksian bagi orang lain. Maka sungguh tepat tema dan semangat moto arah dasar Keuskupan Agung Jakarta. Makin mengasihi, makin terlibat, makin menjadi saksi. Kalau kita bisa terus-menerus memproses batin kita, sehingga kita bertumbuh dalam kasih,
maka kita menjadi saksi-saksi yang kredibel. Dan zaman ini tidak lagi membutuhkan orang sukses. Karena orang sukses sudah banyak sekali. Sudah tidak perlu. Tetapi membutuhkan orang baik. Membutuhkan saksi-saksi yang mempunyai hidup yang mendalam, yang berbobot. Yang terus-menerus memproses apa yang terjadi di dalam dirinya. Proses batin, internal proses psikologis di dalam yang membuat dia selalu bertumbuh. Dan ketika dia bertumbuh menjadi lebih baik, dia sebetulnya memperbaiki seluruh dunia. Karena ketika kita berubah menjadi lebih baik, sekitar kita juga menjadi lebih baik. Dan itu berarti seluruh dunia juga menjadi baik. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, ketika kita bertumbuh, itu membuat yang lain juga ikut bertumbuh. Maka kita semua diajak untuk lebih sering dan terbiasa dengan proses batin yang terjadi di dalam diri. Karena itu yang menentukan. Bukan apa yang terjadi di luar yang menentukan kita, tetapi yang terjadi di dalam yang membuat kita bertumbuh atau kemudian membuat kita berhenti bertumbuh. Apapun peristiwanya, bisa saja mengalami kemalangan yang sama, sakit yang sama, tetapi yang satu bertumbuh karena meneliti dan memproses batin secara bijaksana, yang satu tidak masuk ke dalam, tetapi kemudian mulai menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Bisa jadi sama-sama sakit, tetapi yang satu bertumbuh secara mendalam, yang satu justru makin terpuruk. Maka yang paling penting adalah proses batin. Disitulah terjadi pertumbuhan. Dan disitulah proses bagaimana kita bisa menjadi saksi. Maka kita semua diajak untuk mempunyai proyek terhadap hidup kita sendiri. Bukan hanya mengerjakan proyek hidupnya orang lain. Kalau kita bekerja, membantu orang lain, bekerja kepada orang lain, kita sebetulnya sedang membantu mewujudkan proyek hidup orang lain. Boleh saja, karena kita bekerja membantu orang lain, kita mendapatkan imbalan. Boleh. Tetapi jangan lupa, meskipun kita bekerja untuk orang lain, kita tidak boleh melupakan bahwa kita harus bekerja untuk diri sendiri, yaitu mempunyai proyek untuk memproses diri kita, supaya bertumbuh menjadi versi kita yang terbaik. Disitulah kita memperbaharui dunia, disitulah kita menjadi saksi yang kredibel. Dan dunia ini membutuhkan banyak saksi. Saksi-saksi yang inspiratif, yang terus memproses batinnya dan terus bertumbuh. Sehingga kita menjadi saksi-saksi yang padat, saksi-saksi yang sungguh berbobot. Karena itu, fokus pada peningkatan kualitas pribadi kita. Jangan fokus pada kata orang atau apa yang terjadi di luar sana. Itu tidak penting. Karena apapun yang terjadi di luar sana, saya tetap bisa memproses reaksi batin saya dan bertumbuh dari dalam. Sama apa yang dikatakan oleh Bob Marley. Ketika hujan, banyak orang yang basah saja. Tetapi saya, ketika hujan, saya akan menari di tengah badai, di tengah hujan. Berbeda dan berbobot karena proses di dalam atas peristiwa yang terjadi terhadap diri kita. Disitulah kita sungguh-sungguh bisa menjadi saksi yang baik. Dan kita makin berkualitas kalau dalam proses itu ujung-ujungnya kita makin mencintai. Makin mencintai Tuhan, makin mencintai sesama, makin mencintai diri kita sendiri. Kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bertumbuh dalam kasih dan memperbaharui dunia. Karena kekuatan cinta luar biasa. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.